Untuk itu ibu-ibu pada trimester 1, 2, dan 3 itu harus mencukupi kebutuhan kalori tersebut. Tapi diingat bahwa kecukupan kalori harus juga diimbangin dengan kenaikan berat badan yang seimbang. Halo sahabat Hermina sekalian, jumpa lagi dengan saya, Dr. Kalista dalam acara podcast Rumah Sakit Hermina Pekalongan. Sahabat Hermina sekalian, gizi seimbang merupakan hal yang penting yang perlu kita perhatikan, terutama pada ibu hamil, karena berdampak pada ibu hamil itu sendiri dan juga pada janinnya. Sahabat Hermina sekalian, mungkin banyak yang belum mengetahui apa itu gizi seimbang, kemudian bagaimana cara pemenuhan gizi seimbang pada ibu hamil, dan apa saja sih dampak jika nutrisi pada ibu hamil itu tidak terpenuhi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai gizi dan nutrisi pada ibu hamil bersama narasumber kita, Dr. Arif, spesialis OB/GYN. Ya baik dokter. Siang dokter. Siang, Dok. Ya, apa kabar dok? Alhamdulillah sehat. Baik, Dr. Arif, spesialis OB/GYN di sini. Nantinya bersama Dr. Arif kita akan membahas mengenai gizi dan nutrisi pada ibu hamil. Langsung saja mungkin ya dok. Ya mungkin untuk gizi seimbang itu seperti apa sih dok? Mungkin bisa dijelaskan dokter? Ya, selamat siang semuanya. Saya Dr. Arif ya, dokter spesialis kandungan di RS Hermina Pekalongan. Pagi ini sama dengan Dr. Kalista akan menjelaskan apa sih sebenarnya gizi seimbang pada ibu hamil itu sendiri. Jadi gizi pada ibu hamil itu penting untuk kecukupan nutrisi baik ibu hamil itu sendiri maupun dari janin yang dikandung ibunya. Karena apabila gizi pada ibu hamil tidak tercukupi, itu akan mengakibatkan efek yang kurang baik pada janin maupun ibunya. Jadi jika ibu-ibu semua tidak mencukupi nutrisi dan gizi pada kehamilan, baik trimester 1, trimester 2, dan trimester 3, itu nantinya akan berakibat buruk pada ibunya, bisa terjadi kekurangan energi kronis, kemudian terjadi berat janin bayi yang kurang, tidak sesuai masa kehamilan. Jadi itu sangat penting. Nah, untuk gizi seimbang sendiri itu sebenarnya dibagi menjadi dua, dok. Ada namanya makro dan mikronutrien. Jadi makro itu di mana nutrisi yang dibutuhkan untuk tubuh dalam jumlah yang besar. Contohnya seperti protein, karbohidrat, asam lemak. Sedangkan mikronutrien itu dibutuhkan dalam tubuh dalam jumlah yang kecil, seperti kebutuhan akan vitamin, mineral, vitamin B, vitamin D, maupun vitamin C. Jadi dua hal mikro dan makro tadi harus dipenuhi dalam kecukupan gizi dari ibu hamil, baik trimester 1, trimester 2, maupun trimester 3. Akan lebih baik jika akan dicukupi pada masa prekonsepsi atau masa-masa sebelum hamil itu sendiri. Kemudian dilanjutkan pada trimester 1, trimester 2, maupun trimester 3. Seperti itu. Oke, baik dokter. Berarti tadi ya gizi seimbang pada ibu hamil itu ada makro dan mikronutrien seperti itu ya. Kalau misalkan ini dokter, untuk contoh-contoh mungkin makanan atau nutrisi pada ibu hamil sendiri yang bisa untuk memenuhi makro dan mikronutrien itu sendiri apa saja sih dok? Baik. Jadi seperti yang dijelaskan di awal tadi, kecukupan gizi itu harus dilengkapi pada saat prakonsepsi ya, atau sebelum hamil, trimester 1, pada hamil 3 bulan pertama, kemudian 3 bulan kedua, dan selanjutnya 3 bulan yang terakhir atau masa-masa anterum. Untuk yang prekonsepsi, kebutuhan-kebutuhan seperti mikronutrien itu harus dipenuhi, seperti kebutuhan asam folat. Asam folat sendiri itu penting untuk mencegah terjadinya gangguan pada bayinya itu sendiri. Jadi apabila asam folat terpenuhi, defek terhadap bayi akan mengalami kelainan kongenital seperti tidak terbentuknya tempurung kepala, itu akan bisa kita hindari. Kemudian kebutuhan akan vitamin D. Vitamin D itu juga penting apabila ibu-ibu yang merencanakan untuk kehamilan, itu nantinya akan juga membantu proses daripada ovulasi itu sendiri. Jadi kebutuhan mikronutrien seperti asam folat, vitamin D, maupun vitamin-vitamin yang lain itu penting untuk masa-masa prakonsepsi.
Apabila sudah terjadi konsepsi, ibu hamil itu hamil, kemudian dilanjutkan pada trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Untuk trimester 1, di mana ibu-ibu hamil itu janinnya akan mengalami yang namanya organogenesis. Organogenesis di mana janin itu akan memulai pembentukan organ-organ. Di mana pembentukan organ-organ tadi perlu adanya kecukupan seperti asam folat tadi untuk mencegah tidak terbentuknya terbentuk kepala, kemudian vitamin D itu penting untuk membentukkan tulang-tulang daripada janin itu sendiri. Kemudian untuk vitamin B itu bisa juga baik untuk ibunya sendiri agar kecukupan daripada pembentukan syaraf-syaraf daripada janin maupun kebutuhan vitamin neuron pada ibu sendiri itu tercukupi. Kemudian untuk vitamin trimester kedua yaitu di mana mulai adanya kebutuhan protein yang tinggi, karbohidrat yang tinggi, kemudian gula yang tinggi. Jadi ibu-ibu trimester 2 ini wajib untuk memenuhi protein dan sebagainya. Sedangkan untuk trimester 3 tetap di maintenance untuk kebutuhan akan protein, karbohidrat maupun kebutuhan gula dan sebagainya. Untuk makanan sendiri nanti bisa diperoleh dari makanan-makanan yang seperti untuk vitamin, itu vitamin D bisa untuk trimester 1, ibunya bisa berjemur, kemudian bisa makan makanan kacang-kacang, biji-bijian, kemudian bisa juga memakan makanan yang daging merah, itu baik untuk pembentukan protein, terus kemudian karbohidrat, untuk pembentukan serat dan sebagainya itu bisa dicukupi dengan kebutuhan makanan-makanan harian. Kemudian zat besi juga bisa dicukupi dengan misalnya makanan-makanan yang hijau, sayur-sayuran hijau itu juga penting untuk ibu-ibu yang resiko tinggi terjadinya anemia. Seperti itu, dokter. Oke, baik dokter, tadi sudah jelas ya dok, banyak ya dok tadi dari prakonsepsi, kemudian trimester 1, 2, dan 3 memang kebutuhan ibu hamil nutrisinya memang banyak sekali ya dok. Oke, kalau untuk kalorinya sendiri mungkin dok ada masing-masing trimester ada spesifikasinya nggak sih dok? Jadi kebutuhan kalori pada ibu hamil tuh biasanya meningkat ya karena kalori sendiri nanti akan dibagi dua antara ibu dan janinnya itu sendiri. Biasanya peningkatannya itu sekitar 300 sampai 400. Itu biasanya nanti harus dipenuhi kecukupan kalorinya. Untuk itu ibu-ibu pada trimester 1, 2, dan 3 itu harus mencukupi kebutuhan kalori tersebut. Tapi diingat bahwa kecukupan kalori harus juga diimbangin dengan kenaikan berat badan yang seimbang. Jadi pada trimester 1, 2, 3 ibu hamil harus melihat perkembangan berat badannya. Apabila sebelum hamil kenaikan berat badannya yang terlalu berlebih itu juga nggak baik ya. Jadi dilihat dulu, selalu kita lihat perkembangan berat badan. Jadi penting pada saat dilakukan antenatal care biasanya di puskesmas, di rumah sakit selalu menanyakan kenaikan berat badan karena itu penting. Biasanya untuk ibu hamil yang mengalami kenaikan selama hamil 5 kg itu dalam batas normal. Apabila kurang dari 5 kg itu bisa terjadi berat badan janin yang kurang seperti beratnya kurang dari 2000 dan sebagainya. Sedangkan untuk kelebihan berat badan sendiri lebih dari batasannya 18 kilo selama kehamilan, terus mengalami obesitas dan sebagainya juga dapat menyebabkan penyakit-penyakit dalam ibu hamil itu sendiri seperti diabetes dalam kehamilan, kemudian untuk menyusahkan kehamilan ya, misal obesitas, kemudian apabila kenaikan berat badannya kurang dari 4 kg bisa terjadi namanya kekurangan energi kronik di mana ibu-ibu dengan kenaikan berat badan kurang dari 4 kg tadi bisa menyebabkan janinnya mengalami berat badan yang kurang, tidak sesuai usia kehamilan. Kemudian resiko apabila mengalami persalinan secara normal, bisa terjadi perdarahan dan sebagainya. Seperti itu. Jadi penting asupan kalori di mana mungkin meningkat ya pada ibu hamil dan pada orang normal terjadi peningkatan sekitar 300, kemudian diperhatikan berat badannya minimal mengalami kenaikan sekitar 5 kg. Seperti itu, dokter. Oke, baik dokter. Berarti untuk peningkatan berat badan sendiri itu dok, kadang kan misalkan seorang ibu hamil sendiri ya, kadang kita kan kayak merasa worry ya, kenapa sih berat badannya kok meningkatnya banyak sekali. Sebenarnya kalau misalkan peningkatan berat badan sendiri
untuk ibu hamil, misal sebelum hamil kita misal overweight, itu kira-kira berapa? Atau mungkin sebelum hamil kita kurus nih, kira-kira peningkatannya juga berapa gitu kan, pasti ada bedanya ya dok masing-masing. Kira-kira bagaimana itu dok? Jadi menurut yang terbaru ya dari WHO itu seperti kita tahu kan klasifikasinya itu ada 3 ya, underweight, normal maupun obesitas. Untuk underweight sendiri itu di mana BMI atau basal metabolic index, di mana tinggi badan dengan berat badan dilakukan perbandingan. Itu apabila BMI-nya kurang dari 18 itu minimal harus mengalami kenaikan berat badan 12,5 sampai 18 kg. Kemudian untuk BMI normal atau normal weight sekitar 18,5 sampai 24,9 itu minimal mengalami kenaikan berat badan sekitar 11,5 sampai 16 kg selama kehamilan ya. Kemudian pada overweight itu biasanya BMI 25 sampai 29,9 itu minimal mengalami kenaikan berat badan sekitar 7 sampai 11,5. Kemudian pada ibu obesitas di mana BMI-nya itu over lebih dari 30 itu minimal mengalami kenaikan sekitar 5 sampai 9 kg. Ya, jadi batasannya apabila normal ya kita batasin kenaikannya sampai 16 kg. Apabila lebih dari itu ya kita patut waspada apabila janinnya terlalu besar, kemudian komplikasi pada ibunya apakah terjadi diabetes mellitus atau penyakit-penyakit kronik lainnya seperti hipertensi dalam kehamilan, preeklamsia dan sebagainya. Seperti itu, dokter. Oke, baik dokter. Kadang ibu hamil sendiri kan pengen memenuhi kebutuhan nutrisinya sendiri gitu ya dok. Kadang sudah sudah tahu ini makanan yang baik untuk ibu hamil, ini yang kurang baik seperti itu. Tapi kalau misalkan pada trimester pertama mungkin ya, trimester pertama kan kadang sering mual dokter, mual terus sedangkan kadang pada trimester pertama kita mencium bau makanan aja kadang udah nggak kuat, udah mual gitu. Nah bagaimana sih dok cara mengatasi itu agar nutrisi tetap masuk, tapi dalam posisi yang tadi trimester pertama yang pas mual-mualnya itu, bagaimana dok? Ya, jadi ibu-ibu yang trimester pertama itu biasanya mengalami emesis gravidarum ya, atau mual muntah dalam kehamilan. Emesis gravidarum sendiri biasanya terjadi pada trimester pertama. Peak-nya itu atau maksimalnya biasanya stop pada usia 22 sampai 24 minggu. Nah, biasanya mereka tuh mual sangat hebat, muntah dan sebagainya, paling parah muntah sampai berkali-kali, bisa terjadi namanya hiperemesis gravidarum, di mana muntah-muntah yang berlebihan mengakibatkan gangguan daripada ibunya sendiri, di mana gangguan elektrolit, kemudian dehidrasi dan sebagainya. Nah, untuk menangkal ini semua minimal apabila ibu-ibu mengalami hiperemesis gravidarum atau emesis gravidarum itu sendiri tetap harus mencukupi kebutuhan kalorinya tadi, mineral dan sebagainya, vitamin untuk makan sendiri. Kalau bisa tetap minimal harus ada masuk makanan. Nah, untuk mencegah mual muntahnya tadi bisa diberikan pada pagi hari minum jahe hangat itu pada pagi hari untuk mencegah mual-mual tadi, dan seminimal mungkin mengurangi asupan yang bersantan, berlemak, terlalu asam dan sebagainya, tapi tetap mencukupi kebutuhan mineral seperti air putih, kemudian kebutuhan seperti mineralnya seperti susu dan sebagainya. Jadi untuk mengurangi mual muntah tadi bisa dilakukan dengan cara seperti minum jahe hangat pada pagi hari, kemudian saat lapar minimal harus ada makanan yang masuk, cemil-cemilan, kacang-kacangan, dan sebagainya itu nggak apa-apa diminum. Kemudian air putih yang banyak. Jadi apabila ibu mual kemudian muntah, tetap harus dibutuhi kebutuhannya seperti protein, karbohidrat, dan untuk menghindarinya tadi bisa yang penting mengurangi konsumsi yang asam, kecut, minimal tiap kali lapar harus ada asupan-asupannya seperti biji-bijian, kacang-kacangan. Kemudian perhatikan apabila muntah yang berlebihan, terjadi dehidrasi dan sebagainya. Jadi penting untuk mengatasi itu semua, ibu hamil wajib mengetahui tanda-tanda dehidrasi seperti urin yang berkurang, kemudian dada berdebar-debar, pusing dan geliaran, mungkin bisa segera ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Jadi memang pada trimester pertama bahayanya tadi dok terjadi emesis gravidarum, terus bisa jadi hiperemesis gravidarum, kemudian dehidrasi, tidak ditangani, kemudian ibunya lemas, tidak mau makan minum, nah itu yang waspada. Seperti itu dokter.
Oke, baik dokter. Kalau misalkan untuk makanan sendiri dokter yang Mhm, perlu dihindari atau nggak boleh nih pada ibu hamil. mmm, Kadang kan ibu hamil, mhm, namanya perempuan ya dok, iya suka pedes, kadang masih pengen jajan seblak, iya, pengen makan mie, kadang ada juga mitos yang mengatakan kalau ibu hamil makannya karena dia lagi hamil, jadi makannya harus double iya gitu. iya iya, Nah itu ada nggak sih dok makanan-makanan yang perlu iya dihindari mungkin untuk ibu hamil iya. seperti itu? Biasanya ibu hamil, justru dilarang tuh malah kepikiran ya, Dok. Jadi biasanya Oke. malah, "Aduh saya nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu," terus mereka ujung-ujungnya malah tidak mencukupi kebutuhan, kalori ibu hamil itu sendiri. Jadi Mhm, pada ibu hamil, diusahakan menghindari makanan-makanan yang instan, mhm. seperti mie instan, itu karena mengandung, eee, natrium yang terlalu tinggi. Jadi konsumsi, seperti mie instan dan sebagainya itu boleh, asalkan tidak tiap hari dikonsumsi, karena justru itu akan meningkatkan yang namanya natrium, garam, dan sebagainya, di mana kebutuhan, ibu hamil sendiri apabila mengkonsumsi natrium, garam, dan berlebihan itu juga bisa mengakibatkan hipertensi dalam kehamilan. Kemudian tapi bukannya nggak boleh, jadi Mmm, takutnya dilarang ibu hamil, "Saya pengen Indomie nih," maaf, "saya pengen mie nih, iya, saya pengen yang mie-mie dan sebagainya." Mereka, malah, nggak makan sama sekali. Terus mhm. kemudian, makanan-makanan yang mentah seperti sushi, Oke, salmon, yang biasanya sushi. kan ibu hamil pengen makan sushi nih, gini Iya gini dok, gini bener. ya, takutnya mengandung bakteri-bakteri yang kurang baik bagi ibu hamil. Terus biasanya ibu-ibu hamil juga bikin, yang sukanya ngopi, ya kan, biasanya ada ibu-ibu Nah, hamil nih, butuh asupan kafein. Kafein boleh dikonsumsi pada ibu hamil, tapi ingat batasannya itu sekitar 200 miligram. Minimal ya 1 kali tidak apa-apa. Tapi apabila mengonsumsi-konsumsi berlebihan, dia takutkan ibu-ibu mengalami, gangguan irama jantung seperti takikardi dan sebagainya. Kemudian, nyun sewu ibu-ibu yang merokok gitu, kalau mhm, bisa jangan merokok. Jadi, makanan-makanan yang dihindari ya seperti tadi, seperti makanan yang mentah, cepat saji, yang terlalu banyak mengandung natrium, garam, dan sebagainya, terus makanan-makanan mentah yang tidak mengandung, banyak mengandung mhm. bakteri-bakteri, kemudian makanan-makanan yang berkafein tinggi, kopi sebenarnya tidak apa-apa, cuman harus dibatasi, minum kopinya. Terus, minuman seperti teh itu justru akan mengikat zat besi, padahal zat besi dalam tubuh itu, sangat diperlukan Penting ya untuk, dok. Mhm. peningkatan menghindari daripada anemia itu sendiri, seperti itu, Dok. Oke, berarti boleh cuma harus dikurangi ya Betul, sebenarnya porsinya, iya, frekuensinya seperti betul. itu ya Tidak dok. melarang, Oke. tapi kalau bisa dikurangin ya. Mhm. Terus Berbanyak, mungkin heeh, protein, iya. karbohidrat, buah-buahan, biji-bijian ya, karena banyak mengandung, seperti daging Mhm. merah, kemudian susu, itu baik untuk pertumbuhan, janin itu sendiri, Dokter. Oke, baik. Jadi mungkin kalau misalkan itu tadi ya dok, boleh tapi, porsinya Betul dibatasin seperti betul, itu. Terus tadi pada ibu hamil yang mungkin kan problematika ibu hamil mungkin mual seperti itu ya. Berarti iya, tadi mungkin makannya jadi lebih sering, tapi porsinya dikit-dikit gitu seperti itu, betul, nggak apa ya dok ya berarti ya. betul. Kalau misalkan nih dok, dampak pada ibu hamil sendiri kalau, ibu hamil tidak mencukupi nutrisinya itu seperti apa dok? Ya, untuk ibu hamil yang, nutrisinya tidak terpenuhi, kebutuhan kalorinya nggak terpenuhi, mineralnya nggak terpenuhi, yang paling bahaya mungkin, ini ya, terhadap jadi Mhm, ibunya terlebih dahulu, kemudian janinnya. Untuk ibunya sendiri, apabila kekurangan nutrisi dan sebagainya, itu bisa mengalami namanya, gangguan kekurangan energi yang kronik atau KEK. Biasanya bisa dilihat dari kenaikan berat badan yang kurang dari 4 kilogram, kemudian juga bisa dilihat dari lengkar lengannya yang terlalu kecil. Nah, itu biasanya ibu-ibu mengalami malnutrisi atau kekurangan nutrisi. Efeknya ibunya tadi nanti apabila melakukan persalinan mungkin, persalinan normal, nah kemudian mengejan, padahal mengejan kan seperti kita tahu butuh effort yang cukup berat ya. iya. Itu nanti bisa terjadi komplikasi yang lebih, berat kepada ibunya. Bisa terjadi bahkan perdarahan akibat kekurangan energi kronis tadi. Bahkan apabila kekurangan daripada zat besi, anemia, dan sebagainya, apabila terjadi perdarahan, justru akan memperberat kondisi perdarahannya tersebut. Kemudian yang kedua, apabila kelebihan ibu-ibu yang, overweight, obesitas, dan sebagainya, kenaikan yang terlalu berlebihan, itu juga nggak baik. Biasanya ibu-ibu tersebut mengalami penyakit-penyakit seperti hipertensi, bisa terjadi preeklamsia, kemudian, bisa terjadi, namanya diabetes mellitus dalam kehamilan. Kemudian efek yang kedua, biasanya efek terhadap janinnya. Apabila ibu yang kekurangan, justru janinnya mengalami yang namanya,
janin yang kurang, seperti kita sebut SGA ya, small gestational age, atau bahkan yang paling parah itu IUGR atau intrauterine growth restriction, di mana pertumbuhannya itu tidak sesuai dengan usia kehamilannya. Kemudian bisa juga overweight apabila ibu-ibu yang justru berlebihan makan minumnya, bayinya juga bisa besar, terlalu besar, sehingga butuh susah untuk melahirkan secara pervaginam seperti itu. Jadi kecukupan gizi pada ibu hamil itu penting, jangan kekurangan, jangan juga terlalu berlebihan. Seperti itu. Apalagi yang manis-manis ya dok, kadang kan malah bikin nanti yeah. gulanya tinggi ya dok. Kadang-kadang ibu kan, saya pengen yang manis-manis, saya pengen asam-asam, nggak apa-apa, boleh, tapi harus dijaga sesuai dengan kebutuhan daripada ibu hamil itu sendiri. Kemudian dok, kalau misalkan suplemen yang dibutuhkan untuk ibu hamil itu sendiri ada nggak sudah khusus itu untuk ibu hamil suplemen yang dibutuhkan? Baik, untuk suplemen sendiri yang paling utama untuk ibu hamil yang biasanya kita dapat peroleh di puskesmas ataupun layanan kesehatan yang utama itu yang penting tambah darah ya, karena kasus anemia itu sering terjadi pada ibu hamil dengan anemia itu banyak kasusnya. Kemudian bisa diminum 1 kali 1. Kemudian bisa juga minum vitamin D, tambahan vitamin D maupun vitamin B kompleks ya. Vitamin B kompleks itu banyak mengandung vitamin B12, B6 dan sebagainya, penting untuk mengurangi mual muntah dan sebagainya. Sedangkan vitamin D sendiri itu biasanya penting untuk pertumbuhan daripada tulang daripada janinnya itu sendiri. Kemudian kebutuhan vitamin yang lain seperti kalsium dan sebagainya, atau bisa disebut kalak dan sebagainya, itu juga penting diminum untuk mencegah terjadinya hipertensi dalam kehamilan atau yang paling parah terjadi preeklamsi dalam kehamilan. Vitamin-vitamin itu sendiri biasanya bisa kita peroleh daripada di rumah sakit terdekat, di Hermina bisa, kemudian bisa di puskesmas maupun fasilitas tingkat pertama, dokter umum dan sebagainya juga bisa kita dapatkan di situ. Oke, baik dokter. Ya, baik dokter, berarti untuk pemenuhan gizi seimbang pada ibu hamil itu memang penting ya dok, tidak hanya untuk ibu maupun untuk janinnya seperti itu ya dok. Apalagi untuk gizi seimbang sendiri selain menjaga pola makan, kita juga harus memperhatikan makro dan mikronutrien tadi ya dok. Makronutrien misalkan seperti karbohidrat, lemak, protein dan lain-lain. Kemudian mikronutrien mungkin seperti asam folat, vitamin D, kemudian kalsium, vitamin B. Oke, kemudian tablet tambah darah ya dok yang diresepkan oleh tenaga kesehatan itu juga harus dikonsumsi sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan seperti itu ya dok. Intinya kebutuhan gizi itu jangan menyebabkan ibu hamil takut atau bahkan berlebihan. Jangan sampai itu jadi kekurangan maupun jadi berlebihan. Sebenarnya sumbernya itu bisa kita dapatkan dari pasar, bahkan supermarket tuh bisa cukupi. Misal kayak tadi protein pada daging merah itu bagus, yang penting matang. Kemudian ikan salmon yang penting matang. Kemudian buah-buahan, sayur-sayuran hijau, telur dan sebagainya itu bisa kita dapatkan dimanapun, asalkan kita tahu kandungannya, kita tahu jumlah kalorinya yang dibutuhkan per harinya seperti itu. Jadi jangan takut untuk makan pada ibu hamil, kalau mual, muntah, yang penting tahu tanda-tanda dehidrasi. Kemudian jangan juga berlebih, juga nggak baik. Jadi kurang maupun berlebih juga tidak baik, yang penting normal seperti itu dokter. Oke, pemenuhan gizi seimbang pada ibu hamil memang sangat diperlukan ya dok, terutama untuk mungkin support system di keluarga juga sangat berpengaruh, apalagi suami ya, suami itu support paling utama, jadi suami juga harus memperhatikan gizi pada ibu hamil dan calon bayinya seperti itu. Oke, baik dokter, terima kasih dokter atas kesempatannya, ilmunya sangat bermanfaat sekali, kita jadi banyak tahu ya dok mengenai gizi dan nutrisi pada ibu hamil. Oke, baik sahabat Hermina, mungkin kalau misalkan sahabat Hermina sekalian ada keluhan mengenai kandungan atau mungkin penyakit-penyakit lain, bisa datang ke Rumah Sakit Hermina Pekalongan, dan jika ingin untuk berkonsultasi dengan Dr. Arif, spesialis obgyn, mungkin bisa dijelaskan jam prakteknya di Rumah Sakit Hermina dokter? Ya,
Di Hermina Pekalongan, saya Dr. Arif Tantri Hartoyo, spesialis obstetri. Itu praktek tiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Untuk Selasa jadi mulai pukul 13.00 sampai 17.00. Untuk hari Kamis saya praktek mulai dari 15.00 sampai 17.00. Kemudian untuk hari Sabtu saya praktek mulai dari jam 14.00 sampai 17.00. Monggo ibu-ibu kalau mau konsultasi tentang gizi, seputar kehamilan maupun gangguan haid, kemudian gangguan daripada organ kewanitaan bisa langsung menghubungi RS Hermina dan konsultasi kepada saya. Demikian. Oke, baik. Terima kasih dokter. Ya sahabat Hermina sekalian, jangan lupa untuk konsultasi ke Rumah Sakit Hermina Pekalongan dengan Dr. Arif, spesialis obgyn ya. Baik. Terima kasih sahabat Hermina sekalian dimanapun kalian berada. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.